Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah mushola al-hilal yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita mulai dengan tentang masalah pembagian daging kurban. Yang selama ini kita ketahui bahwa daging kurban tersebut bagi orang yang berkurban dibagi tiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang dimaksud di sini adalah kurban yang sunat, bukan kurban yang wajib, ya. Kurban yang sunat. Ini yang kita ketahui selama ini. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, macam mana kalau sekiranya kurbannya itu diambilnya semuanya, tak ada disedekahkannya? Kebetulan agak pelit ya kan? Bolehkah seperti itu? Atau disedekahkannya sedikit aja? Batas yang kita sebut daging, begitulah. Apa yang kebak tuh? Daging. Sebatas itu saja. Macam mana kejadian yang seperti ini? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita coba untuk membahas persoalan tersebut. Wajibkah pembagian dibagi tiga itu? Harus sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Apakah wajib yang seperti itu? Ini mau kita lihat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adapun masalah kurban yang sunat ini dalam madhab Syafi'i disebutkan yang dianjurkan bagi orang yang berkurban itu, yang sangat dianjurkan, yaitu dia makan sebagiannya. Maksudnya sebagian buatlah separuh, dia makan sebagian. Artinya yang paling afdal, yang paling utama, dia makan beberapa potong saja, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Berarti tak apalah banyak, kan beberapa potong saja. Dengan alasan, yaitu ayat Allah, fakulu minha, maka makanlah dari daging kurban itu, wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makan atau sedekahkan kepada orang-orang fakir. Jadi yang pertama dalam mazhab Syafi'i disebutkan yang dianjurkan itu makan, tapi beberapa potong saja, jangan pala banyak. Dan satu riwayat dari Imam Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabdi udhiyatihi. Nabi itu memakan bagian dari hati kurbannya. Apakah wajib? Wa innama la yajibul aklu minha. Memakannya itu tak pala wajib. Hanya saja bahwa itu kita ketahui Nabi melakukan demikian. Itu tidak menunjukkan kepada kewajiban. Kan? Jadi di sini dinyatakan yang paling dianjurkan itu makan sebagian kecil atau beberapa potong saja. Dan bagi orang yang berkurban itu dibolehkan memberi kepada orang yang kaya. Tapi di sini dalam arti memberi hanya batas hadiah maksudnya. Jadi kurban sunat ini boleh kita beri kepada orang yang kaya. Tapi dengan jalan namanya hadiah. Mengapa? Karena kurban yang itu hak milik orang fakir miskin. Jadi ada sedikit perbedaannya. Kalau dia kurban wajib,
yaitu kurban yang karena nazar atau karena kurban yang sudah ditetapkan dengan kata-katanya ini kurban. Ini kurban wajib namanya. Orang kaya tak boleh dikasihkan. Jadi hanya untuk fakir miskin. Nampunya orang-orang yang ditanggungnya serta orang-orang yang kaya, maka tidak boleh mengambil kurban yang wajib. Boleh mana? Yang kurban sunat ini. Apa ukurannya ya kan? Apa ukurannya dikatakan kaya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa seseorang itu dikatakan kaya dalam masalah kurban ini kalau pada saat berkurban tersebut dia mempunyai uang yang dapat membeli kurban, di samping lain uang kebutuhan sehari-harinya. Ini uang kebutuhan sehari-hari, ini untuk beli kurban, ada duit dia lebih. Maka dia dikatakan sebagai orang yang kaya. Itulah kan. Kurban sunat tak apa-apa. Iya kurban wajib. Itulah. Jadi itu tadi ukurannya. Ya. Dia mempunyai duit paling tidak waktu acara apa tuh di tangannya kita umpamakanlah ada 3 jutaan selain dua belanja sehari lain ya, bukan bercampur. Ada di tangannya. Iya, selain uang belanjanya kan, kemudian ada duitnya segitu. Tapi memang duit dia pula, bukan duit misalnya duit tokeh kayak yang dipegangnya, tak begitu. Jadi memang duit dia. Ini ukurannya dia tuh kaya dalam masalah kurban ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang orang yang kaya ini tadi, bahkan orang yang berkurban tidak dibenarkan untuk menjual kepadanya. Kan kadang begini, berkurban dia, tengoknya kurbannya tuh banyak, dapat bagian, aku jual lah kenang kayo nih. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Mengapa? Karena kalau namanya jual tuh itu nanti jadi milik penuh orang kaya tadi. Maka tidak dibenarkan, karena kurban itu milik orang fakir miskin. Maka tidak dibenarkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah pembagian daging kurban sepertiga ini dalam mazhab Syafi'i adalah qaul jadid atau pendapat yang baru. Pendapat yang baru. Sedangkan pendapat lama atau qaul qadimnya itu bukan sepertiga tapi setengah. Setengah dimakan dan setengah lagi disedekahkan. Itu qaul atau pendapat yang lama. Tapi pendapat yang baru sepertiga, tak lagi setengah. Berarti mengikut kepada pendapat mazhab yang lain pun sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, dan sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Disimpan kalau nang dimasukkan ke kulkas, tempat-tempat penyimpanan yang awet lah dia. Iya, untuk dia juga lah nampunya. Makanya kita tengok ini kan. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan dalam pendapat mereka yang paling kuat, kewajiban menyedekahkan dari kurban tersebut itu hanya bagian tertentu saja.
dalam arti tidak banyak. Jika sekiranya orang yang berkurban itu menyedekahkan sebagian kecil saja, sebagian kecil dalam kebiasaan kita di sini ukuran disebut daging. Kalau misalnya 1,5 kilo tuh sudah lah namanya kan. Jadi menurut kebiasaan kita daging tuh kalau sudah 1,5 kilo, ijinjing kita nyawa apa keginting tuh daging sudah layak dikatakan daging kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, seandainya orang yang berkurban itu menyedekahkan hanya sebagian kecil saja atau segitu, itu dibolehkan alal fuqara'il muslimin, kepada fakir miskin orang muslim, walau wahidan, walau hanya seorang saja, udah memadai. Ya kan, sebagian kecil saja, sedikit disedekahkannya, seorang saja. Tapi kalau udah sempat 1,5 kilo disedekahkan ke 10 orang, ya cuman itu kan gawat, makin gawat. Jadi 1,5 kilo misalnya kepada seorang saja, maka katanya udah mencukupi. Wal afdal, tapi yang paling afdal, yang paling utama, disedekahkan semuanya. Ini pakai cara afdalnya pula, illa luqman, kecuali hanya beberapa potong saja untuk mendapatkan keberkahan dengan memakannya tadi. Ini pakai afdalnya, kok segi untuk mencari keafdalannya lebih banyak disedekahkan, sedikit saja dimakan. Tapi kok dari segi sekedar sah mencukupi saja, andai pun sedikit disedekahkannya 1,5 kilo kepada seorang saja, udah bisa itu. Begini dalam mazhab Syafi'i. Tapi ya kan, kalau 60 pula kalau dunia kan pasti begitu itu. Sayang dia kasih sedekahkan ke orang. Aku capek-capek ini mengkumpul duitnya nih. Sedikit saya laku sedekahkan ke orang saja udah. Berarti 60 nih. Berarti tak dapat nyala keabdalannya kan. Padahal kita dalam beribadah tuh, kalau ada yang abdul pula, tak ada halangan untuk mendapatkan yang abdul nih. Inilah yang dicari. Jadi namanya ibadah, apalagi yang kaitannya kita tengok ibadah mal, ya kan, ibadah harta dalam agama kita ini, baik itu bersedekah, infak, zakat, apalagi hibah, kemudian wasiat, ini semuanya ibadah-ibadah harta. Jadi tujuannya itu dibuat agama untuk mendidik seseorang jangan bakhil. Maka suruh kadang kita bersedekah, berimpak. Tujuannya itu dari segi akhlak mendidik seorang jangan bakhil, termasuk kurban. Jadi kalau sudah berkurban awak janganlah pula bakhil. Ada pula disedekahkan habis kau seorang saja, itu pun cuma 1,5 kilo. Iya. Jadi tujuan agama itu kurang tercapai. Makanya carilah yang abdul di mana, sedekahkan semuanya, sedikit saja ambil. Masa kau nambah potong saja untuk. Kalau masalah itu pula, kalau dia masalah menyedekahkan daging kurban kepada orang kafir, ini by 4 mazhab itu tidak membenarkan. Hanya mazhab Hambali menyatakan kalau itu kurban sunat. Kalau kurban sunat bolehlah disedekahkan, dikasih kepada orang kafir. Tapi yang lain tidak membenarkan. Nabi pun hanya bersedekah sama kafir. Salah kurban di balik kuat. Nabi tak ada salah dua maka apa pun lah. Iya. Nabi baru kurban yang dikasih bersama seorang orang Yahudi. Tapi iya. Antah iya kan. Tapi kok di sini tak ada saya jumpai mereka para ulama menyatakan yang seperti itu. Tidak ada. Jadi
mazhab Hambali sendiri pun menyatakan boleh kalau itu kurban yang sunat, tapi dia tidak mengemukakan dalilnya. Tak ada kemukaannya dalil. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah ketentuan para ulama mazhab tentang masalah. Kita tengok ya sedikit. Wa yakrahu indal ayyut'ima minha yahudiyan aw nasraniyan. Di dalam mazhab Maliki makruh hukumnya memberikan daging kurban itu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa azazal Hanabilatu ihda al kafiri. Tetapi mazhab Hambali membolehkan menghadiahkan daging kurban ini kepada orang kafir at-tatawwu, maksudnya kurban yang sunat. Amal wajibatu, adapun kurban yang wajib, fala yazuz, maka tidak boleh ihda al kafiri minha syai'an, tak boleh dihadiahkan kepada orang kafir sedikit pun. Begitu ketentuannya kita tengok dalam masalah menghadiahkan tadi itu. Jadi cuma memang tidak disebutkannya dalilnya. Walaupun tadi saya katakan kalau kurban yang sunat itu boleh dimakan oleh orang kafir, tapi dia tidak membuat dalilnya di sini. Dan saya pun belum dapat antara tidak. Fokus mencari